Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak WK. Masih di Spensa Baya Channel. Belajar di rumah jadi lebih asik. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Pada pertemuan ini, Pak WK akan membahas hukum satu Mendel atau monohibrida. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, menentukan hasil persilangan monohibrida melalui diagram sesuai hukum pewarisan sifat. 2. Menerapkan hukum satu Mendel pada pewarisan sifat makhluk hidup. 3. Membuat bagan persilangan sesuai dengan data yang telah disajikan. Yuk, mari kita simak baik-baik penjelasan dari Pak WK berikut ini. Bagaimana anak-anak? Sudah siap mendengarkan penjelasan Pak WK? Sebelumnya Pak WK akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah dari hukum Mendel, di mana orang yang mengutarakan hukum Mendel ini adalah Gregor Johann Mendel. Beliau lahir di tahun 1822 dan meninggal di tahun 1884 di usia 61 tahun. Beliau seorang pendeta sekaligus ahli botani kebangsaan Austria. Bisa dibayangkan di tahun 1800-an sudah ada orang yang memiliki pemikiran bahwa seorang anak itu mewarisi sifat dari orang tuanya. Sehingga di usia 34 tahun beliau melakukan penelitian, lebih tepatnya 1856, menggunakan objek tanaman kapri. Hingga 10 tahun berikutnya beliau berhasil mempublikasikan hasil kerjanya di beberapa majalah dan perpustakaan di Austria. Contohnya adalah Natural Science Society of Bern. Namun pada saat itu beliau tidak mendapatkan pengakuan atas hasil kerjanya. Hasil kerjanya hanya dianggap sebagai karya tulis ilmiah biasa, sehingga apa yang dia kerjakan tidak mendapatkan pengakuan dan terabaikan hingga 30 tahun kemudian. Hingga dia meninggal, itu pun tidak mendapatkan pengakuan. Di tahun 1900-an ada 3 peneliti dengan background ahli botani dengan kebangsaan berbeda menemukan hasil riset dari Gregor Johann Mendel di perpustakaan negara mereka masing-masing di Belanda, Jerman, dan Austria. Akhirnya, Hugo, Karsten, Erik mencoba untuk melakukan penelitian dengan objek tanaman yang berbeda. Hasil dari percobaan mereka justru memperkuat hasil dari Gregor Johann Mendel, sehingga Gregor Johann Mendel ini dikenal sebagai bapak genetika, yaitu orang yang mencetuskan pertama kali tentang pewarisan sifat dengan hukumnya yang disebut sebagai hukum Mendel. Kenapa beliau menggunakan tanaman kapri dalam penelitiannya? Karena bisa dilihat dari gambar berikut, jika bunganya putih maka buahnya dan bijinya hijau, bunganya ungu, buah dan bijinya kuning. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa tanaman kapri itu ciri-cirinya mudah dibedakan, bunga, biji, tinggi dan pendeknya tanaman contohnya. Selain itu, kacang kapri atau tanaman kapri ini merupakan tanaman berbiji tertutup, di mana bunganya ini merupakan bunga sempurna, putih dan serbuk sari pada satu bunga, sehingga tanaman ini bisa melakukan penyerbukan sendiri atau autogami. Tanaman kapri juga mudah sekali untuk dilakukan perkawinan silang, mempunyai daur hidup yang relatif pendek, yaitu 60-70 hari, serta menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Bisa dilihat dalam satu buah itu bisa terdapat 6 biji atau keturunan. Selanjutnya, Pak WK akan menjelaskan hukum satu Mendel itu seperti apa di dalam monohibrida atau persilangan satu sifat. Pada hukum Mendel yang pertama ini, kita akan belajar tentang perkawinan silang dengan satu sifat yang beda. Hukum satu Mendel ini biasanya dikenal dengan istilah segregasi bebas, di mana pada waktu pembentukan gamet nanti akan terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Sebelum Pak WK menjelaskan lebih lanjut, Pak WK akan memberikan informasi kepada kalian atau mengingatkan kalian kembali tentang istilah-istilah pada gen atau persilangan. Istilah pertama adalah parental. Parental adalah induk atau orang tua yang akan
kita silangkan, di mana sifatnya adalah diploid. Yang kedua adalah istilah gamet. Gamet adalah sel kelamin, di mana sifatnya adalah haploid. Pada tanaman kapri, gametnya itu bisa berupa serbuk sari dan putik ya, serbuk sari pada jantan dan putik pada betina. Ketiga, filia. Filia adalah keturunan atau individu hasil dari persilangan. Jadi kalau sel kelamin jantan ketemu sel kelamin betina, maka akan menghasilkan filia atau keturunan dengan sifat yang diploid. Yang keempat adalah gen. Gen adalah pembawa sifat tertentu. Contohnya adalah warna bunga. Yang kelima adalah alel. Alel adalah varietas dari gen. Jika sifat yang dibawa atau gennya adalah warna bunga, maka varietasnya adalah ungu dan putih. Contoh lain, jika gennya adalah bentuk dari rambut, maka alelnya bisa berupa rambut keriting dan rambut lurus. 6. Sifat dominan, di mana dominan artinya gen yang lebih kuat daripada yang lainnya. 7. Sifat resesif, di mana gen ini akan terkalahkan jika berpasangan dengan yang dominan, sehingga sifatnya tidak muncul. Tetapi kalau berpasangan dengan sesama resesif, sifatnya baru muncul. Yang kedelapan adalah intermediate, di mana ini adalah sifat gen gabungan atau gen campuran karena induknya sama-sama dominan. Jadi kalau ada dua induk yang sama-sama dominan disilangkan, maka sifatnya adalah intermediate. 9. Genotip. Genotip adalah ekspresi gen yang sifatnya tak tampak pada individu. Biasanya ditulis dengan simbol huruf yang berpasangan. Genotip dibedakan ada dua. Yang pertama adalah homozigot, yaitu genotip yang memiliki pasangan gen dengan alel yang sama. Contohnya adalah U besar atau U kecil, di mana U besar itu misalkan untuk ungu yang dominan. Jadi kalau dominan disimbolkan huruf besar, kalau resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Ya, jadi di sini ada homozigot secara dominan, U besar dan homozigot secara resesif. Yang 11 adalah heterozigot. Heterozigot adalah genotip yang memiliki pasangan gen dengan alel yang tidak sama. Contohnya adalah U besar dan U kecil. U besar untuk alel ungu, U kecil untuk alel putih. Yang terakhir adalah istilah fenotip, yaitu ekspresi gen yang sifatnya tampak pada individu atau bisa dilihat secara panca indera. Contohnya di sini Pak WK punya parental pertama atau induk pertama jantan dan betina. Secara panca indera kita bisa tahu bahwa fenotipnya ini adalah bunga ungu dan bunga putih. Untuk genotipnya Pak WK simbolkan bahwa yang ungu adalah yang dominan, sehingga simbolnya adalah U besar dan putih yang resesif, U kecil. U besar dan U kecil ini namanya homozigot, yaitu pasangan alel yang sama. Yang satunya dominan, yang satunya resesif. Selanjutnya terjadilah pembentukan gamet. Jadi bisa kita lihat induk sifatnya adalah diploid. Nanti akan menghasilkan gamet yang sifatnya haploid. Sesuai hukum 1 Mendel, jika homozigot, maka pemisahan alelnya hanya satu jenis. Karena di sini hanya ada satu jenis alel. U besar berarti alelnya hanya ungu saja. Ini juga U kecil, alelnya hanya putih saja. Sehingga gamet yang terbentuk untuk yang jantan adalah U besar, yang betina adalah U kecil. Jantan dan betina ini melakukan fertilisasi atau pembuahan, sehingga menghasilkan anakan atau filia atau keturunan dengan genotip U besar dan U kecil. Ini termasuk heterozigot, di mana dua alel yang berpasangan, yaitu alel U besar untuk ungu, U kecil untuk putih. Hasil akhirnya ini adalah 100% bunga ungu. Kenapa? Karena sifat dominan akan menutupi sifat yang resesif. Jadi U besar yang dominan sifatnya yang akan muncul. Jika homozigot pembentukan gametnya hanya satu sifat yang muncul, bagaimana kalau heterozigot? Heterozigot secara hukum 1 Mendel, pemisahan alelnya akan membentuk dua jenis. Bagaimana caranya? Akan Pak WK jelaskan. Nah, sekarang bagaimana jika sesama keturunan pertama atau filia pertama kita silangkan? Maka kita bisa menulis parental yang kedua
yaitu bunga ungu dengan bunga ungu, di mana tadi fenotipnya ya, sementara genotipnya heterozigot, U besar U kecil. Di sini kita akan memperoleh pembentukan gamet, di mana ketika heterozigot maka akan terjadi pemisahan alel menjadi dua jenis, baik jantan maupun betina. Untuk mempermudah dalam persilangan ini, maka dibantu dengan tabel Punnett. Nah, cara menyilangkannya cukup mudah, yaitu U besar disilangkan dengan U besar, jadi jantan dengan betina, maka akan menghasilkan U besar U besar. Lalu kita lanjut U besar dengan U kecil, maka akan menghasilkan keturunan U besar U kecil. Yang ini juga sama, U besar U kecil. Yang terakhir U kecil U kecil. Sehingga kita bisa menulis genotip pada keturunan kedua U besar, yaitu homozigot dominan, U besar U kecil heterozigot, U kecil homozigot resesif. Sehingga kita bisa menghitung rasionya untuk genotip. U besar hanya ada satu, U besar U kecilnya ada dua, U kecil ada satu. Selanjutnya untuk fenotip. Fenotip yang dominan itulah yang akan menang, sehingga U besar adalah bunga ungu, U besar U kecil juga bunga ungu. Maka kita akan memperoleh bunga ungu dengan rasio fenotipnya sebanyak 3, sementara yang putih U kecil sebanyak 1. Sehingga untuk untuk prosentasenya 3:1, berarti kita tinggal menghitung 3/4. 4 itu totalnya ya, 3 ditambah 1, 3/4 dikali 100%, maka akan diperoleh untuk bunga ungu yaitu sebesar 75%, sementara untuk bunga putih 25%. Itu kemungkinannya. Persilangan seperti ini biasa dikenal dengan istilah dominansi sempurna, di mana yang dominan itu yang mendominasi. Jadi kalau ada U besar dominan pasti muncul. U besar U kecil dominannya yang akan muncul. Ini namanya dominansi sempurna. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, sekarang Pak WK akan melanjutkan ke persilangan intermediate. Masih ingat tadi sifat intermediate? Nah, di sini Pak WK akan memberi contoh tentang persilangan intermediate. Masih ingat apa itu sifat intermediate? Nah, di sini Pak WK akan memberi contoh untuk parental pertamanya, jantan mawar merah, betina mawar putih. Jadi yang jantan nanti diambil serbuk sarinya, yang betina putiknya. Jadi serbuk sari ditempelkan ke putik mawar putih. Itu adalah fenotipnya. Untuk genotip, Pak WK akan mensimbolkan mawar merah M besar, mawar putih P besar. Kenapa dua-duanya Pak WK simbol P besar? Karena ini adalah intermediate, di mana kedua induknya sifatnya sama-sama dominan, homozigot dominan dengan homozigot dominan. Tetapi ada beberapa buku yang menulis simbol untuk mawar putih disimbolkan M kecil. Jadi tidak masalah. Di sini Pak WK hanya menunjukkan bahwa ini adalah persilangan sesama dominan yang nantinya akan menghasilkan gen campuran. Nah, gamet ketika homozigot maka hanya menghasilkan satu jenis saja ya pemisahannya, yaitu M besar dan P besar, sehingga anakannya akan menghasilkan gen campuran merah dan putih sehingga menjadi mawar merah muda 100%. Nah, bagaimana jika keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya? Maka di sini kita bisa melihat M besar, P besar ini adalah heterozigot, yaitu terdiri dari alel yang berbeda. Maka akan terjadi pemisahan gamet, pemisahan alel untuk membentuk gamet sebanyak 2 jenis, yaitu M besar dan P besar. Kita tulis dalam tabel Punnett. Maka persilangannya hampir sama dengan dominansi sempurna tadi, ya. M besar, yang ini M besar sama P besar, yang ini M besar sama P besar, yang selanjutnya P besar. Sehingga untuk genotip keturunan kedua bisa kita tulis M besar, P besar, P besar dengan rasio 1, M besar 1, M besar P besar sebanyak
2, P besar banyak 1. Nah, fenotipnya bisa kita tulis M besar mawar merah, M besar P besar merah muda, P besar mawar putih. Dengan rasionya fenotip dan genotipnya sama. Bagaimana dengan persentasenya? Untuk fenotip mawar merah 1, ini kan 1 tambah 2 tambah 1 artinya kan 4, berarti 1/4 dikali 100%, maka akan diperoleh persentase 25% untuk mawar merah, merah mudanya 50%, mawar putihnya 25%. Persilangan semacam ini kita sebut dengan dominansi tidak sempurna, karena yang dominan itu tidak mendominasi, akan terjadi pencampuran gen. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, untuk mempermudah, Pak WK akan memberi kesimpulan tentang hukum Mendel yang pertama ya dalam pembentukan gamet. Hukum 1 Mendel tadi kata kuncinya adalah terjadinya pemisahan alel secara bebas pada persilangan satu sifat beda atau monohibrida. Di sini Pak WK simpulkan kalau U besar itu homozigot, U kecil juga homozigot ya, yang satu homozigot dominan, satunya homozigot resesif, maka pembentukan gametnya adalah satu jenis saja. Karena di sini hanya ada satu alel U besar saja, ini juga satu alel U kecil saja. Pembentukan gametnya U besar jadi U besar, U kecil jadi U kecil. Nah, selanjutnya untuk heterozigot, pembentukan gametnya akan terjadi pemisahan alel menjadi 2 jenis. Karena di sini ada 2 alel, U besar untuk ungu, U kecil untuk putih. Sehingga akan membentuk gamet menjadi U besar dan U kecil. Kita simpulkan ya, berarti homozigot akan membentuk satu jenis gamet. Heterozigot akan membentuk 2 jenis gamet. Bagaimana? Sudah jelas? Silakan dicatat kalau mau dicatat atau di screenshot. Sekarang untuk lebih memahami, Pak WK akan memberi contoh soal. Nah, kira-kira contoh soal ini jawabannya apa ya? Genotip B besar B kecil, K besar K kecil disebut genotip apa? Ayo. Ya, benar sekali. Ini adalah 2 alel yang berbeda. Ini adalah 2 alel yang berbeda. 2 alel yang berbeda itu berarti heterozigot. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Jika mawar merah disilangkan dengan mawar putih, akan menghasilkan mawar merah muda. Seperti tadi ya. Berarti tidak ada yang mendominasi. Ini namanya dominansinya tidak sempurna. Berarti termasuk sifat intermediate. Oke, lanjut ke contoh soal yang ketiga. Kambing berbulu hitam H besar H kecil disilangkan dengan kambing berbulu putih H kecil. Gamet pada persilangan tersebut adalah, nah di sini adalah heterozigot H besar H kecil. Heterozigot akan membentuk 2 jenis ya. 2 jenis gamet, maka terbentuklah gametnya H besar dan H kecil. Sementara untuk kambing berbulu putih H kecil ini adalah homozigot resesif, sehingga gamet yang terbentuk karena homozigot hanya 1 jenis saja, yaitu H kecil. Sehingga di sini jawaban yang tepat, ayo yang mana? Jadi gamet pada persilangan ini intinya adalah H besar dan H kecil. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut ke contoh yang keempat. Ercis biji bulat disilangkan dengan ercis biji kisut. Jika bulat bersifat dominan, yang muncul adalah, nah, ini adalah satu sifat beda yang kita silangkan, yaitu sifatnya biji ya, sama-sama biji, tapi berbeda di sini. Satu bulat, satu kisut. Kalau yang bulat itu dominan, maka biasanya disimpulkan dengan huruf B besar, B besar.
kemudian disilangkan dengan kisut, berarti B kecil, B kecil. Nah, di sini jika bulat bersifat dominan, maka yang muncul adalah, ini berarti yang ditanyakan adalah keturunan pertama. Gamet yang terbentuk di sini karena homozigot dominan berarti B, ini homozigot resesif, B kecil, maka keturunan pertama B besar, B kecil 100%. Yang dominan yang menang berarti sifatnya, fenotipnya bulat. Jadi jawabannya 100% pasti bulat. Nah, kecuali kalau pertanyaannya keturunan yang kedua. Masih ingat dominansi sempurna tadi? Kalau keturunan kedua pasti 75% bulat ya, dan 25% kisut. Karena ini adalah keturunan pertama yang ditanyakan, maka pasti 100% bulat. Baik, selanjutnya contoh soal nomor 5. Jeruk berbuah manis M besar disilangkan berbuah asam M kecil, menghasilkan keturunan pertama berbuah manis dengan M besar M kecil. Berarti yang manis adalah yang mendominasi, Tadi kita kenal dengan dominansi sempurna ya, persilangan monohibrid dominansi sempurna. Jika sesama F1 disilangkan, masih ingat dominansi sempurna, Pak WK akan menulis untuk genotip keturunan kedua. Genotipnya adalah M besar, M kecil, M kecil dengan rasio perbandingan 1:2:1. Di sini total keturunan yang diperoleh 240. Yang ditanyakan adalah berbuah manis heterozigot, itu adalah ini. Sehingga kita bisa memperoleh keturunan berapa ya jumlahnya yang heterozigot manis. 1 tambah 2 tambah 1 itu adalah 4. Berarti di sini bisa kita tulis 2 dibagi totalnya 4 dikali keturunan yang terbentuk ini 240. Maka tinggal kita coret 60 ya. 2 dikali 60 120 keturunan. Jadi 120 keturunan ini untuk berbuah manis heterozigot. Sekarang Pak WK lanjut ke contoh ke-6. Bunga mawar merah M besar disilangkan dengan mawar putih M kecil. Ini adalah intermediate. Warna turunan yang akan dihasilkan, nah karena ini intermediate turunan pertama ya, jadi ini adalah turunan pertama yang ditanyakan, adalah pasti 100% merah muda ya, karena ini adalah intermediate, persilangan antara induk yang sama-sama dominan. Jadi kalau ditanyakan filia pertama maka jawabannya ini. Kalau ditanyakan filia kedua tadi ya, masih ingat bahwa akan menghasilkan 50% merah muda, 50% merah muda, 25% merah, 25% berikutnya putih untuk filia kedua. Oke, sudah jelas anak-anak tentang monohibrid ya. Jadi contohnya Pak WK beri 6. Silakan kalian pelajari, dipahami tentang monohibrid. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Pak WK akan menjelaskan tentang dihibrid. Silakan tonton video selanjutnya. Pak WK akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.